Mas, bisa kita mulai, Mas? Bisa Pak Mukhlis, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Mas Latif yang saya hormati dari panitia dan saudara sekalian peserta Latsar CPNS Angkatan 41. Kelompok ke berapa? Empat. 4 ya. Baik, sudah siap kayaknya ini ya. Di grup juga sepi, di WA juga sepi. Saya Husnudon, semua sudah baik saja. Baik, ya kan demikian saya hanya ingin memaparkan perkembangan seperti apa ya. Nah ini ada ada dua program yang perlu disampaikan untuk persiapan seminar pelaksanaan evaluasi ya. Baik, izin share screen. Ya, ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama outline materi ya. Kita akan melihat dari teknis pelaksanaan evaluasi aktualisasi ya. Pertama kita akan melihat nanti akan seperti apa progres penyusunan laporan aktualisasinya sampai di mana ya. Kemudian saya akan memaparkan dulu bagaimana teknis pelaksanaan seminar laporan aktualisasi ya. Jadi yang pertama seminar laporan aktualisasi ini dilaksanakan nanti secara klasikal ya dengan mengacu pada pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh LAN RI ya. Di sana nanti bedanya antara seminar laporan dengan rancangan itu adalah kalau seminar rancangan itu berbentuk daring ya, full daring, e-learning. Tapi kalau seminar laporan ini nanti bersifat klasikal, artinya Anda sebagai peserta hadir secara langsung di Balai Diklat Keagamaan Semarang, insya Allah minggu depan ya. Nah, di dalam seminar itu dihadiri oleh coach, mentor, penguji, peserta, dan panitia. Ya. Alokasi waktu yang disediakan adalah kurang lebih 45 menit per peserta. Ya, presentasi ini nanti dari 45 menit, insya Allah akan kita padatkan seperti yang sudah berjalan, yaitu dari 45 menjadi nanti sekitar 25-an menit ya, sampai 30 menit. Pertama presentasi peserta dari 15 menit menjadi 5 menit ya. Nanti bagaimana saudara sekalian nanti teknisnya agar 5 menit itu bisa difungsikan betul untuk presentasi ya. Paling maksimal 6 menit ya gitu. Kemudian testimoni mentor dari 5 menit jadi 3 menit ya. Kemudian tanya jawab penguji dari 20 menit jadi 7-8 menit ya. Kemudian masukkan coach 1-2 menit. Nah, selanjutnya dari situ coach apa itu perannya adalah sebagai moderator dan bertugas untuk memulai mengakhiri seminar perjalanan seminar secara efektif dan efisien. Urutan dari seminar laporan aktualisasi adalah moderator membuka seminar, menyampaikan ketentuan-ketentuan seminar, kemudian mempersilahkan peserta mempersilahkan laporan aktualisasi, moderator menyampaikan kepada mempersilahkan mentor untuk menyampaikan dukungan maupun konfirmasi laporan aktualisasi, atau disebut juga dengan validasi. Kemudian moderator mempersilahkan penguji menyampaikan masukan respon terhadap laporan aktualisasi. Dan terakhir adalah moderator mereview dan menutup seminar dari tiap-tiap peserta. Ini adalah perjalanan nanti seminar laporan aktualisasi yang akan dilaksanakan secara klasikal. Nah, contoh kisi-kisi pertanyaan penguji untuk seminar aktualisasi. Ya, ini ya juga akan berbeda. Kalau di seminar laporan rancangan itu adalah bagaimana yang akan Anda lakukan. Tapi di seminar laporan aktualisasi adalah sejauh mana apa progres atau dalam ini hasil output. Nah, target yang sudah dibuat dalam rancangan apakah sesuai berapa persen persentase ya ke apa ketercapaian dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat dulu.
berapa persen kira-kira bisa disampaikan dengan bukti-bukti dukung yang ada. Nah, dari situ kemudian yang kedua apa? Dia disertakan bukti dukung. Jadi makna bukti dukung itu penting sekali sehingga eh, peserta maupun penguji nanti akan secara nyaman menerima penguji juga sebagai evaluator yang bisa melihat lebih jauh progresnya ataupun hasil dari laporan aktualisasi yang sudah susun oleh peserta. Nah, ini seperti ini yang ada dari gagasan kreatif atau gagasan idealnya, kemudian produknya seperti apa, bisa dilihat dari output setiap pekan ya, atau setiap tahapan kegiatan. Kemudian finalnya seperti apa? Kemudian adakah rencana tindak lanjut dari hasil aktualisasi? Itu. Kemudian eh, itu ya, itu yang pertama. Kemudian dari sini ada yang mau disampaikan mungkin? Nah, jika tidak ada, saya lanjut. Saya senang kalau lebih cepat lebih baik. Ya, karena saya juga sekarang mau juga OTW ya, tugas dinas ke luar kota juga. Baik, setelah dulu kita melakukan seminar rancangan aktualisasi, pada sesi ini kita akan melakukan eh, apa? Seminar laporan aktualisasi. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah di pelaksanaan dan laporan tadi adalah laporan. Ini sudah harus dibuat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, laporan mingguan. Ini yang harus disampaikan oleh teman-teman. Sejauh mana laporan mingguan sudah dibuat? Bagaimana konsultasi dengan mentor misalnya, nah, dengan coach, dengan bukti dukung yang ada, adakah itu? Nah, kalau Anda ketemunya adalah evaluator atau penguji yang kritis dan jeli, maka akan ketemunya adalah mesti akan ditanyakan itu data-data relevan. Beruntung kalau itu ketemunya adalah penguji yang cukup jinak. Kemarin di rancangan enak saja Pak, ya belum tentu di pelaksanaan nanti pengujiannya masih tetap sama, bisa saja berubah. Jadi nanti di laporan seminar laporan itu yang pertama yang harus disiapkan dalam bentuk laporan aktualisasi adalah satu laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Kalau di situ ada 4 minggu atau 4 pekan, maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan pelaporan tiap minggu, ada 4 laporan. Ya. Apa di minggu hari 1 sampai 7, hari 8 sampai 14, hari 15 sampai 21, hari 22 sampai 28, hari 29 sampai 30. Di situ apa? Di hari 1 sampai hari 28, laporannya adalah melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja, melakukan coaching jarak jauh, mungkin lewat chat, LMS, call jar, email, WA, dan lain sebagainya. Kemarin ada 1 2 yang kadang muncul, yang lain saya nggak tahu. Maka ketika misal nanti di seminar, jika terjadi sesuatu ya saya tidak begitu tahu karena tidak ada laporan. Kecuali yang sudah membuat laporan perkembangan dan ternyata saya telalaikan, nah itu mungkin salah bunda mengandung saya. Tapi kalau yang sudah diam-diam dan manis-manis saja tanpa ada beban masalah, ya itu adalah sebagai tanggung jawab moral masing-masing. Saya tidak akan banyak mengeluh, tapi malah diuntungkan dengan tidak banyaknya tugas, tidak banyaknya konsultasi yang ada. Itu. Yang kedua apa? Melakukan coaching tadi ya. Melaksanakan pembelajaran asinkronus ya itu. Jadi sebenarnya ada laporan tiap pekan ya, itu bagaimana progresnya, ada kendala apa, itu harus dilaporkan. Tapi ada yang tanpa sama sekali sejak dari rancangan dulu sampai sekarang tidak tahu, saya namanya saja nggak tahu. Nah ini yang sebenarnya apa ya? Ya artinya tidak butuh. Ya. Makanya ini ya saya anggap sebagai sebuah formalitas saja ya untuk melaksanakan kewajiban.
Jadi uniknya mungkin karena sudah terlalu pintar ya, direspon di WA pun di grup juga nggak ada respon gitu. Jadi saya merasa ini ya, mungkin sudah nggak butuh gitu. Jadi saya melihat ini Mas Latif, saya nggak akan banyak menuntut ya kalau sudah progresnya seperti itu. Jadi saya sangat sebenarnya agak bagaimana ya, kok ternyata nggak ada butuh gitu. Baik, lanjut membuat dan mengunggah catatan laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi di Kolabjar ataupun di LMS, dalam ini adalah BLC, BDK Semarang. Dengan apa? Di situ ada catatan pengendalian aktualisasi oleh mentor dan coach. Ini sebenarnya ada ya, tapi saya nggak tahu yang terjadi. Dokumentasi produk kegiatan. Ini harusnya ada dokumen-dokumen. Apakah juga ini sudah ditahu dan sudah sampai di mana? Saya juga nggak tahu. Gitu. Karena semua adalah pasif. Kalau sudah pasif ya sekali lagi ya saanane ya. Kalau Anda nggak butuh ya sudah. Saya juga never mind. Foto atau video dokumentasi pelaksanaan kegiatan ini juga penting. Nah, kalau ingin bekerja secara ideal, ini adalah perlu dilakukan. Jadi laporan pekan itu, mingguan itu ada 4 komponen itu, catatan pengendalian aktualisasi oleh mentor dan coach, ada dokumen atau produk kegiatan tiap kegiatan, ya, apa bentuknya, dan foto video dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Nah, yang kelima adalah membuat draft laporan aktualisasi. Ini di hari ke-2930. Itu adalah kita bicara ideal ya. Nah, yang tidak ideal ya seperti apa? Ya, yang tidak ideal ya yang dia dan apakah sudah sampai di mana, seperti apa sudah saya juga tidak akan pernah tahu karena sudah tidak ada respon ya. Kalau pribadi boleh, kalau yang grup saja juga nggak ada respon kan berarti kan tidak tahu ya. Itulah uniknya. Contoh format laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi ya. Nah, ini silahkan jika mau dilengkapi formatnya seperti ini laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi minggu 1 misalnya seperti ini formatnya ada di nama ya, jadi nanti kalau ini ada 4 minggu ya sebenarnya idealnya membuat 4 laporan kegiatan tiap pekan ini. Jadi kegiatannya apa dirancangkan dulu disinkronkan sekarang apakah ada perubahan atau tidak di kegiatannya apa tahapan kegiatannya apa output hasilnya apa. Kemudian keterkaitan seberapa mata pelatihan ya, substansi mata pelatihan di agenda kedua atau ketiga ya. Kontribusi terhadap tujuan organisasi dan penguatan nilai organisasi. Itu ya, kemudian ada dilampirkan apa? Adanya lampiran 1 bukti pelaksanaan kegiatan, ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan output hasilnya apa? Dibuat seperti itu. Kemudian lampiran kedua bukti pengendalian oleh mentor ya itu formatnya seperti itu. Lampiran ketiga adalah bukti pengendalian pembelajaran kualitas oleh coach ya. Nah, jadi sebenarnya tiap pekan Anda idealnya adalah membuat 4 tiap pekan adalah Anda membuat format laporan mingguan yang dilampiri dengan 3 bentuk bukti dukung. Satu adalah lampiran bukti pelaksanaan kegiatan, lampiran oleh coach dan lampiran oleh mentor. Ini adalah kemudian nanti kalau kalau yang komunikasi biasanya akan saya arahkan untuk membuat dokumen. Memang repot kalau komunikasi itu konsultasi mesti dicarikan opsi masalah atau diteliti. Kalau tidak kan bebas seperti itu. Ya itu lakum dinukum wali yadihin. Ya. Laporan aktualisasi. Ya, di laporan aktualisasi apa itu sebenarnya? Jadi muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiatif, gagasan kreatif yang telah dirancang, yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran. Baik itu berupa apa? Ada dokumen, bisa notulensi, berupa foto bisa, rekaman oke, video juga boleh, atau dokumen lainnya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak atau manfaat yang ditimbulkan.
Jadi hakikatnya laporan aktualisasi adalah membuat laporan atau membuat di dalamnya adalah deskripsi core issue yang terjadi dari rancangan aktualisasi menjadi aktualisasi dalam bentuk laporan. Jadi core issue itu dibedah dulu apa, kemudian gagasan kreatifnya seperti apa, dan strategi pembacaannya seperti apa. Prosesnya menerapkan inisiatif gagasan tadi dirancang melalui apa, tahapan-tahapan. Makanya di situ ada tahapan pertama itu apa, tahapan kedua itu apa, tiga apa, empat apa, dan sebagainya. Tapi di situ juga harus diberikan bukti dukung. Bisa berupa dokumen, jadi namanya output. Output itu bisa harus berbentuk apa jelas ya, konkret. Jadi kalau bicara output berarti konkretnya apa? Benda atau barang atau sesuatu yang bisa diraba itu namanya bukti dukung yang berupa output. Ya. Bisa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video dan sebagainya. Dan di situ untuk apa? Mendisiplinkan analisis dampak manfaat yang ditimbulkan. Apakah berdampak atau tidak? Bisa dilihat dari apa? Rekapitulasi tabel nilai-nilai dasar berakhlak nanti. Jika itu sedikit berarti tidak begitu berdampak dan kurang bermanfaat. Tapi jika itu banyak dan apa banyak ya, tapi yang melebihi tidaknya kadang ada yang tidak mencantumkan di berakhlak itu di kegiatan berapa misalnya berorientasi pelayanan tidak ada kosong. Nah ini sebenarnya tidak boleh kalau kita bicara ideal. Tapi juga ada yang tanpa mencantumkan rekap kegiatan itu. Dan sesuai dengan di buku panduan juga saya lihat tidak ada itu, BLC. Jadi buku panduan yang ada di BDK itu tidak ada rekapitulasi. Yang itu saya di berbagai lembaga ketika saya ngajar dan menjadi coach di seminar atau jadi penguji itu selalu ada rekap. Ya, yang ternyata kalau di sini boleh menggunakan apa? Ya silakan kalau menggunakan BDK monggo. Kalau saya sebagai penguji saya akan menuntut meminta ya yang ada model rekap. Kemudian profil peserta, profil instansi harus ada. Nah, itu kalau tidak ada, ya monggo itu gunakan karena sebagai pedoman saja, nggak apa-apa. Nah, inilah format naskah laporan organisasi yang sebenarnya sejadi debatable. Tapi kalau saya tidak menjadi sebuah debat ya, karena apa? Itu jelas sudah. LAN tidak menetapkan format tertentu. Tapi ketika itu sudah ada format yang ditetapkan oleh instansi, bisa dipakai. Meskipun kurang lengkap misalnya. Nah, sebenarnya saya itu adalah menginisiasi dan membuat teknis pengisian penyusunan laporan aktualisasi atau dulu adalah rancangan aktualisasi secara detail di mana itu isinya tentang apa kontennya itu adalah sebenarnya sebagai salah satu bentuk apa panduan panduan teknis tidak hanya berupa panduan umum saja. Ini adalah format yang sering digunakan oleh di berbagai lembaga. Tapi di kita yang di bab 3 ini tidak ada ringkasan rancangan aktualisasi. Jadi langsung kepada capaian. Ya. Silakan ini tidak apa jika menggunakan model BDK berarti yang ketiga ini harus dihapus, tidak digunakan ya. Jadi langsung bab 2 profil instansi dan peserta, kemudian capaian bab 3 4 menjadi ketiga, capaian pelaksanaan aktualisasi. Itu aja sudah selesai. Oke, contoh matrik rekapitulasi realisasi habituasi. Nah, ini yang juga tidak ada di panduan BDK. Yang sebelumnya tadi juga tidak ada contoh. Nah, tadi profil peserta ini juga tidak ada di format BDK. Ya. Profil instansi saja tidak ada peserta, kemudian tadi matriknya tidak ada. Kalau saya di rekap ini matrik wajib ada. Jadi matrik ini di rencana berakhlak ini di kalau di sebelumnya di rancangan itu hanya rencana satu apa seperti apa minggu satu, minggu kedua, minggu ketiga, empat dan sebagainya. Nah di pelaksanaan ini harus dicantumkan jika rencananya berapa di rencana di pelaksanaan ada realisasi bentuknya. Apakah sinkron sama atau berkembang atau berkurang. Ini dibuat model seperti ini contoh matrik.
Ini kalau di format saya wajib ada. Kita bicara ideal. Tapi terserah, monggo Anda menggunakan format yang seperti apa. Selanjutnya, tips slide PowerPoint seminar aktualisasi. Ya. Cara bagaimana kita sebenarnya membuat slide PowerPoint seminar aktualisasi. Jadi kunci dari sebuah seminar, kegiatan itu ada 3. Kalau boleh kita bicara ideal. Yang pertama, naskah akademiknya, baik itu berupa rancangan atau aktualisasi, ya, itu harus sistematis dan lengkap. Jika perlu detail. Jadi cara layoutnya, tata letaknya, stylenya, kontennya, sampai fontnya harus sinkron ataupun konsisten. Nah, itu satu, naskahnya harus bagus. Yang kedua apa? Bicara kita slide. Slide yang ada adalah slide yang harus menarik. Beberapa kali saya menjumpai peserta yang membuat slide itu, mohon maaf, acak-acakan asal-asalan. Generasi Z sekarang kok acak-acakan tidak tertib, ya menunjukkan kualitasnya. Nah, ini sekali lagi kalau Anda berbicara keren, slide buatlah yang keren. Apa? Kalau Anda menggunakan Canva misalnya, gunakan model yang premium kalau ada. Kalau tidak, ya gunakan yang biasa atau format slide yang lain yang itu terkait dengan presentasi. Jadi ada kata kunci atau kalau dalam AI disebut dengan prompt, yaitu presentasi. Dengan model presentasi akhirnya apa yang didapat bagus nanti. Nah, slide itu juga jangan terlalu banyak warna. Ya. Kalau Anda menggunakan format yang ada, misalnya buatlah slide, kalau kita Kementerian Agama, basicnya adalah hijau misalnya. Ini adalah basic. Ya. Kemudian kalau itu sudah terkait dengan slide, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah terkait dengan penampilan. Jadi ketika Anda membuat penampilan ketika presentasi, itu nyaman, santai, tenang, tidak gugup, tidak grogi, itu menjadikan penguji juga akan tambah pede. Tampilan dari naskah akademiknya rapi, bagus, tertata, layoutnya, kontennya. Nah, apalagi ini kalau di naskah akademik juga jangan dibuat model apa? Modelnya fotokopi atau di format biasa. Artinya ketika ada gambar janganlah pakai printer yang print biasa hitam putih, tapi gunakan yang warna jika Anda berbicara ideal. Kemudian yang kedua untuk slide nanti ya penampilan, kembali pada penampilan. Ketika penampilan di dalam Zoom meeting atau di dalam full e-learning dulu di rancangan seminar RA berbeda dengan ketika di seminar LA. Di seminar LA nanti Anda berada di depan penguji yang sudah dan mayoritas adalah bersama di dalam satu ruang. Baik itu ada penguji, ada coach, ada mentor secara online ya, dan peserta. Jadi 3 serangkai ini yang ada di BDK nanti insya Allah akan hadir. Baik itu ada moderator, kemudian ada mentor, ada penguji dan peserta. Namun yang mentor yang sudah berjalan adalah melalui Zoom atau di online kan. Nah ini yang terjadi dan sudah berlaku. Oke. Nah apa yang perlu dilakukan sebenarnya yang keempat adalah simulasi. Simulasinya bagaimana? Ya berarti kita berlatih bagaimana kita mempresentasikan dalam waktu misalnya presentasi dibatasi 5-7 menit. Ya jangan melebihi itu. Nah, bagaimana caranya? Ya di simulasi itu dilatih. Jadi latihan ngomong sendiri di depan. Ya, seperti kayak kita ngomong kayak gini, Zoom ya. Kasih timer, PPT-nya ditayangkan, terangkan waktunya berapa. Kalau itu sudah, insya Allah akan tercapai. Tidak melempar jauh.
Biasanya ada orang yang terlalu idealis ya. Pengennya ideal, iya kalau presentasi waktu kita 10 menit misalnya. Bisa kita rampungkan. Karena kita targetnya adalah 5 menit. 5 menit, maka di situ peserta boleh menyampaikan bagaimana konten yang ideal. Apa yang perlu dipresentasikan? Pertama, perkenalan diri nanti ada di situ ya. Ya, ini dulu slide-nya akan kita sampaikan. Dan yang akan disampaikan di sana apa gitu. Jadi slide yang bagus adalah yang memenuhi kriteria penilaian. Ada kalau di RA, seminar RA itu ada 5 kriteria. Kalau di seminar LA itu hanya cukup 3. Nah, PowerPoint ini yang pertama slide-nya adalah berupa cover identitas diri. Di slide kedua nanti buatlah deskripsi isu terpilih. Yang ini juga sudah saya kirim ke WA Group kayaknya. Di rencana aktualisasi juga sudah saya kirim. Format LA-nya juga sudah saya kirim. Di situ terserah sudah dipelajari atau belum, saya nggak tahu. Ini hanya saya mengcover saja, menegaskan kembali untuk bagaimana kita menyikapi slide yang ada dan laporan aktualisasi yang sudah disajikan. Ya, jadi di slide kedua adalah deskripsi terpilih. Di situ tampilkan ada data fakta, penyebab, dampak, dan keterkaitan agenda 3. Ini penting sekali. Dalam satu slide, cantumkan itu, deskripsi isu terpilih. Dengan kata lain, ini berarti apa? Core isunya tampilkan. Ya. Jadi langsung ke core isu, tidak usah gambarkan lagi eh, rancangan aktualisasinya. Ada 3 atau 5 isu yang ditampilkan, tapi langsung pada core isu di slide kedua. Di slide ketiga, munculkan gagasan kreatif atau inovasi atau produk yang mau dilakukan untuk menjawab deskripsi isu terpilih tadi atau core issue. Di gagasan kreatif itu adalah gagasan kegiatan untuk penyelesaian isu dan jadwal pelaksanaannya kapan. Nah, ini baru di slide keempat adalah uraian per kegiatan. Di situ ada tahapan ke output, aktualisasi agenda 2, kontribusi visi misi tujuan, dan dokumentasi. Nah, di dokumentasi itu biasanya bisa berupa foto, bisa berupa link, ya. Kalau itu video misalnya, jadi bisa saja dokumen itu dimasukkan dalam bentuk link yang nanti diupload dan ditampilkan di PPT-nya. Bisa. Jadi setelah slide ketiga, sebenarnya idealnya aja cukup langsung membuat uraian kegiatan. Kalau ada 4 kegiatan berarti tambahkan 3 tambah 4, 7 slide jadinya. Nih, kalau ada 5 kegiatan berarti 8 slide. Ini kegiatan minggu kedua juga sama. Jadi per kegiatan dibuat 1 slide, 1 slide. Kegiatan keempat, kemudian kegiatan. Nah, kalau ada 5 berarti yang slide ke-8 ini adalah tambah satu lagi. Kemudian kegiatan keempat misalnya. Kelima ya. Nah, kalau tidak ada berarti langsung ke slide ke-8 adalah rekapitulasi realisasi habituasi agenda 2. Yang tadi gambarnya adalah before dan after-nya. Direncana kemudian realisasi tadi. Ini adalah rekap realisasi habituasi. Itu yang sebenarnya penting sekali. Ini kita kaitkan dengan penilaian 3 hal itu. Yang selanjutnya slide adalah capaian penyelesaian isu. Yaitu kita bandingkan kondisi isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Jadi capaian penyelesaian isu adalah kita lihat dari apa. Ini adalah hasil dari produk. Kalau saya mengatakan atau biasa menggambarkan adalah before dan after-nya. Sebelum dan sesudah. Ini sebagai dokumentasi perlu sekali, saudara sekalian, kita ingin menampilkan inilah hasil kita. Nah, hasil kita. Oke. Selanjutnya itu kita sudah eh, kemudian setelah capaian apa? Tahapan berikutnya adalah membuat slide manfaat terselesainya isu serta rencana tindak lanjutnya. Apa manfaat terselesaikan isu itu? Sebutkan di situ. Dengan terselesainya ya,
kontribusi output yang Anda berikan itu apa manfaatnya dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Itu. Oke. Kemudian di slide berikutnya adalah simpulan dan saran. Adakah kesimpulan dan sarannya? Simpulannya apa dari laporan aktualisasi yang sudah Anda kerjakan saat eh, apa aktualisasi dulu? Produknya apa? Simpulannya apa? Adakah rekomendasi tindak lanjut tadi sudah ada sarannya apa untuk perbaikan ke depan? Dan yang slide terakhir adalah terima kasih. Ini mungkin yang terkait dengan slide. Ya. Kurang lebihnya akan lebih bagus seperti ini. Slide itu tidak lebih dari 15 halaman ya. Jadi kalau terlalu lama ya tidak ada gunanya. Uang kita juga hanya 5 menit sampai 6 menit ya. Sampai di sini yang terkait dengan slide, adakah informasi? Nah, ini saudara sekalian, untuk ngecek sebenarnya antara alat bantu pemeriksaan laporan pelaksanaan aktualisasi ya. Jadi ada tiga komponen sebenarnya di rancangan apa laporan ini. Dan jika Anda menginginkan nilai di atas 85,01 sampai 100, maka tiga kriteria ini harus dipahami. Yang pertama, capaian pelaksanaan kegiatan. Nah, makanya yang disampaikan ada capaian pelaksanaan kegiatan. Capaian pelaksanaan dilakukan dengan apa? Gagasan kreatif yang sudah ada, gagasan core issue, inovasinya apa, outputnya apa, bisa dicapai berapa persen. Maka pertanyaan pertama adalah berapa ketercapaian kegiatan itu. Nah, di sini adalah peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Apa bukti dukungnya? Dimasukkan dalam bentuk drive, Google Drive ya. Di situ ketika ditanyakan tunjukkan. Nah, di mana apa saja yang ada di situ di item pengecekan itu boleh ada kesesuaian kegiatan dan rancangan aktualisasi. Sesuai ya. Bukti-bukti hasil kegiatan outputnya ini juga harus ada ya. Kemudian jika sudah ada bukti kegiatan outputnya, output itu penting, buatkan link ya. Hasilnya seperti apa? Kemudian bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh mentor atau coach-nya ini makanya sebenarnya masuk ke penilaian. Kalau sekali lagi penguji itu jeli, maka panjenengan akan ketahuan itu. Ya, pernah komunikasi misalnya, ada ini. Nah, kemudian gagasan kreatif misalnya, itu di situ ada kan? Oke, selanjutnya yang kedua misalnya, di situ ada realitas dan kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Nah, di situ realisasi ya, aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukannya dan kemanfaatan bagi stakeholder dan pimpinan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi dan memperkuat nilai organisasi. Ini harus ada jika Anda menginginkan nilai 85 ke atas. Apa yang harus disiapkan? Item pengecekannya ini sebelah kanannya. Ya. Realisasi aktualisasi agenda 2, aktualisasi agenda 3, uraian manfaat, isu itu, uraian kontribusi, pencapaiannya. Nah, ini yang harus dilengkapi di bukti dukung di dalam format itu. Selanjutnya, eh, kemudian kontribusi, ya, uraian kontribusi pelaksanaan aktualisasi penguatan nilai organisasi dan cara tindak lanjutnya. Ya, kemudian ada lagi teknik komunikasi ini. Ini yang penting juga dilakukan oleh teman-teman juga. Ada bukti enggak itu? Teknik komunikasinya seperti apa? Apakah bagus atau tidak? Bagaimana cara menyangkalnya? Nah, sebagainya. Ketika berdebat dengan penguji misalnya.
Itu yang jadi ada 5, 20 dan 5. Keseluruhan adalah 30% untuk seminar laporan aktualisasi domain. Jadi kalau Anda menginginkan 85 ini yang harus dilengkapi. Sudah ada atau belum? Kalau sudah ada berarti sudah. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan seminar. Adakah yang mau disampaikan atau cukup? Saya mau bertanya, Pak. Ya, mana Mbak? Eh, jadi waktu rancangan aktualisasi dengan pelaksanaannya itu ternyata kan terdapat beberapa perbedaan gitu. Nanti ketika di PowerPoint-nya itu nanti dimasukkannya di mana gitu, Pak? Maksudnya? Maksudnya di Mhm. rancangannya kan Mhm. sebenarnya pada saat itu siswa itu seharusnya membuat media augmented reality bersama saya. Mhm. Mhm. Maka tetapi mereka merasa kesulitan dan mereka lebih memilih menggunakan yang lebih kontekstual. Jadi mereka lebih suka membuat infografis apa yang lain kayak gitu. Jadi medianya itu yang saya yang membuat, kemudian mereka yang menganalisis kayak gitu, baru nanti produknya. PB proyeknya itu maksudnya itu berbeda kayak gitu, Pak. Berarti nanti apakah saya perlu tampilkan itu ketika saya presentasi atau bagaimana gitu, Pak? Ya, sebenarnya diselesaikan dengan mentor ya. Jadi eh, kembali lagi kalau memang pengujinya, evaluatornya itu lincah, mereka akan mudah jeli dengan mana. Apalagi kalau yang dulu pengujinya sama. Nah, tapi kalau pengujinya berbeda, sangat santai sekali. Mereka kan nggak tahu sebelumnya, before dan afternya nggak tahu. Nah, yang repot itu ketika penguji dengan RA dengan LA-nya sama, mereka masih ingat, saya punya catatan. Ini sering kali ada penguji yang modelnya seperti itu dan mencatat. Dan itu membuat Anda tidak bisa berkutik ketika itu dicatat oleh penguji yang sama. Penguji di seminar dengan penguji di laporan. Beruntunglah kalian misalnya tidak menemui penguji yang sama di rancangan dengan di laporan. Itu enak banget. Apa yang disampaikan ya udah. Nah, caranya mensikapi ya sampaikan eh, antisipasi dengan bukti dukung. Itu coba nanti dianalisa. Jika ada perubahan, sampaikan melalui mentor ya, untuk dibuat gambaran perubahan itu. Tapi apakah dicantumkan dan disampaikan waktu di seminar tidak? Tidak harus. Tapi kalau idealnya sampaikan, boleh, boleh. Kalau Anda berani, harus bisa menjawab mengapa dan konteksnya seperti apa. Kalau kita bicara ideal, wajib dicantumkan, disampaikan. Ada perubahan dan akhirnya menjadi seperti ini. Oke, Iya, Pak, yang penting bukti maksud dukungnya, Mbak. Oh, nggih. Ada Pak itu yang laporan tiap mingguan itu sih, Pak. Mm-mm. Oke, Nggih. ada lagi? Jadi yang format ini yang harus dilengkapi sebenarnya. Ada yang disampaikan lagi? Silakan. Kalau ada. Pak, saya mau tanya, yang tadi itu kan penilaiannya 30%, kemudian yang 70%-nya itu apakah dari karya tulis laporannya atau dari mana lagi ya Pak ya? Boleh diulang, Mbak? Saya pas keluar tadi. Untuk penilaian yang tadi Bapak sampaikan Hmm. itu kan untuk presentasinya kan totalnya 30%. Nah, Hmm. kemudian yang 70%-nya itu diambil dari karya tulisnya atau bagaimana juga ya Pak ya? Nah, ini yang sebenarnya ini 50% kan. Jadi pelaksanaan kegiatan itu semuanya, baik di sebelumnya atau sesudahnya. Apa artinya? Kalau sebelumnya berarti di rancangan. Di rancangan aktualisasi dulu ada kan? Nah, itu yang sebelumnya. Itu memenuhi berapa?
tiga, eh, 20. 20%, betul. Kalau dengan 50 berarti 70. Yang lainnya ada PKBD, kemudian MOC. Gitu. Sudah saya sampaikan kayaknya ya. Ya, itu Sudah. jadi seperti itu ya. Nanti jadi kalau Anda yang perlu mengejar 50 itu ini item pengecekannya sudah atau belum nih. Ini kalau kita bicara ideal. Tapi sekali lagi kalau kita yang penting lulus, yang penting ada sudah selesai. Sehingga perlu banyak masalah itu. Oke, gitu ya. Ada lagi, Mbak? Mas? Cukup? Ya. Ada yang pengen simulasi tidak? Udah, Pak. Ya, silakan kalau ada. Menampilkan LA-nya nonton, Pak. Boleh, silakan. Oke. Nanti dibuat Izin. pedoman teman-teman aja, nggak apa-apa. Yang salah satu aja. Izin Ya, share screen, silakan, Pak Mbak. Muhlis. Sudah terlihat nggak? Ya, sudah. Ya. Ya. Niki saya sesuaikan dengan format yang dari Pak Muhlis, Pak. Jadi di sini ada lembar persetujuan. Kemudian kalau dari format Pak Muhlis itu tidak ada lembar pengesahan, tapi di BDK ada. Jika di sini saya lampirkan juga lembar pengesahan, tidak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Menambahkan kemudian Jadi ada kalau berita acara juga. kalau saya begini, Mas, Mbak, buatlah yang terbaik. Minimalnya standarnya adalah dari BDK. Nah, kalau di BDK ternyata di format saya tidak ada contoh profil peserta, itu kan nggak ada di BDK. Cantumkan, masukkan di situ. Nah, ini sebenarnya saya tidak akan berbicara menyalahkan itu enggak. Tapi ya sangat disayangkan sebenarnya kalau tidak ada eh, profil peserta sebagai dokumen awal. Harusnya dari ada instansi ya ada peserta idealnya. Maka kalau di bimbingan saya, di kurs saya pasti saya minta untuk ditambahkan. Termasuk yang rekap nilai-nilai dasar berakhlak itu di agenda 2 itu kan ada di penilaian sebenarnya. Berdampaknya di situ nampak. Untung kalau Anda itu yang menguji tidak tahu proses di Latsar itu untung. Asal yang penting ada, udah selesai. Kalau yang jeli bisa dihabisin. Nggak? Ini makanya kalau saya tetap sepengalaman saya di berbagai instansi, ya di RRI, di pertanian, di bidang hukum, AMA itu, ya BPSDM itu selalu ada rekapitulasi agenda 2. Di format kita nggak ada, maka kalau di format saya minta untuk ditambahkan. Nah, slide itu juga sama di teman-teman yang lain mungkin ada yang tidak seragam. Kalau saya seragam ada formatnya seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu norak. Oke, Mbak, lanjut. Ya, saya lanjut niki kata pengantar daftar isi. Saya samakan dengan format Pak Muhlis, terdapat profil juga, ringkasan rancangan dan capaian Ringkasan program. rancangan nggak ada kan? Kalau di BDK Nggih. hapus saja biar Oh, nggak jadi dihapus saja. masalah. Ya, Oh, nggih, Pak. langsung naik dari bab 3 menjadi bab 4 menjadi bab 3. Nah, Oke, baik, Pak. nanti sesuaikan Nanti aja. saya hapus, baik. Mm. Daftar tabel, daftar gambar, dan Nah, daftar kalau itu nggak apa-apa, lampiran. langsung aja lanjut. Niki Ya, bab satunya, latar belakang, tujuan dan manfaat ruang lingkup, kemudian bab 2 profil peserta, seperti ini. ya sebentar. Naik lagi, Mbak. Tadi di profil sudah ada ya. Profil peserta sudah ya. Mm-mm. Jadi sudah ada. Oke, lanjut. Kemudian ini nanti saya hapus ya, Pak. Ya, Bab 3. Kemudian bab 4 ada. kalau saya sebenarnya, kalau saya bicara pribadi ya, bab 3 itu tetap ada.
Jadi untuk melihat progres itu dari core isunya menjadi ketercapaian itu harus ada tahu itu dulu. Tidak tiba-tiba membuat laporan tanpa ada proposal rancangan kan nggak mungkin itu. Nah, silakan. Kita sepakat tetap ada atau dihapus. Silakan. Jadi logika saya ketercapaian itu ketika ada awalnya apa? Before-nya. Before-nya ada rancangan. Kemudian ada aktualisasi. Itu ideal. Terserah Mbak Safina mau apa dipakai atau tidak, nggak apa-apa. Oke. Kalau dipakai buatan apa loh, Pak? Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kembali lagi penguji kita dulu siapa? Bu Ida. Oh Bu Kalau Ida dulu ya. Oke. Ada catatan nggak Bu Ida gaya kritisnya? Hmm. Ya, ya kalaupun digunakan saya pikir nggak begitu masalah. Tapi nanti kalau minta dihapus ya sudah dihapus saja, itu konsekuensinya. Ya. Ya gitu, monggo. Nah, capaian Hmm. pelaksanaan aktualisasi ini, loh, matrik jadwal, kok masih ada matrik jadwal? Jadwal kegiatan aktualisasi, Pak. Ya, Jadwal kegiatan aktualisasi. ada nggak? Ada. Ada. Hmm. Oke, Di lanjut. formatnya memang ada, Pak. Mm-mm. Oke, kalau ada. Kemudian Nah, ini yang paling penting tahapan ini tahapan ini pelaksanaan. matrik. Dan matrik inilah yang nanti jenengan masukkan di dalam slide. Yang saya katakan per slide itu ya laporan kegiatan ini, Iya. tahapannya. Tahap satu slide. Ini langsung aja di copy paste atau diedit ulang. Ya. Hmm. Nah, ini termasuk yang harus ada matrik Rekap. itu. Matrik rekapitulasi ini juga ada, harus before dan afternya. Ini ada berapa, Mbak, jumlahnya? Total 39, Pak. Semisal Tambah lagi sama. kalau ada. Kalau Oh. Anda pengen menambahkan lagi, berikan detailnya, Hmm. rincinya, kegiatan itu ditambahkan, biasa ditambah. Ini Misal yang yang kalau 00 ini ditambahkan wonten nggih, Pak. ya dari rekap kegiatan di atas tadi, Mbak, laporan mingguannya. Oh, nggih. Jadi di kegiatan seperti ini nanti dirinci, dipecah-pecah. Kadang kan ada sifatnya global. Nah, itu. Tapi kalau ini cukup lah daripada repot-repot, ya sudah daripada deadline-nya seperti apa ya. Ya, Pak. Saya perbaiki nanti, Pak. Oke, ya capaian. Nah, ini Capaian yang before dan penyelesaian. after-nya nanti. Ini kalau bisa, ini output-nya jenengan berapa, Mbak? Kok sekian banyak? Banyak, Pak, memang. Di setiap, kan ada 4 kegiatan. Di setiap Mm-mm. kegiatan tuh nggak ada sekitar 5, nggih. Nah, sebenarnya Oh. kalau itu ada lebih dari 39, Mbak, nilai-nilai berakhlaknya. Ya, coba nanti dilihat kembali. Bisa saja ada yang tertinggal. Ya, nanti coba dicek ulang. Nah, kalau ada ini, Mbak, ini bisa dimasukkan ini kira-kira masuk di apa ya? Orientasi di kegiatan pertama orientasi pelayanan itu ada berapa? Coba dan sebagainya. Coba Nggih, ya nggih, mari nanti saya kalau itu amatin. ini banyak, harusnya itu lebih banyak. Oh, nggih, siap, Pak. Ya, lanjut matrik. Manfaat terselesainya per isunya bagi Ya, peserta, satuan kerja dan berapa persen pihak. kira-kira? Sudah ya rekomendasinya ya. Ini sudah 20%, terformat Pak. kan kemarin? Nggih, sudah. Di rencana tindak lanjutnya ada 2. Nah, ini nanti yang jenengan masukkan di PPT atau slide itu yang inti-inti saja enggak? Yang seperti ini misalnya, intinya apa? Jangan ditulis semua. Oh, Jadi nggih. slide yang bagus itu tidak dicantumkan tulisan penuh. Semakin simpel tapi bisa digambarkan dengan baik itu semakin bagus. Ya, baik, Pak. Kemudian bab 5 Betul, ya, penutup ada kesimpulan. Kesimpulannya ada core issue, gagasan kreatif, capaian hasil penyelesaian isu, dan mm, aktualisasi ya, evaluasi nilai-nilai dasar, dan terakhir ada rekomendasi bagi guru BK ya. dan lain-lain. Nah, ini ada kan kalau ini di dalam slide tadi ada enggak?
Ada kan? Iya, ada. Nah, coba bandingkan. Mohon maaf, saya nggak bermaksud menjelekkan. Ya. Kalau yang di format BLC di BDK, adakah itu? Sepertinya ada Pak kalau bagian Ada. saran, nggih, Ya kesimpulan dan udah. rekomendasi. Syukur kalau ada. Nah, Dan daftar rekomendasinya ada, tapi peserta yang lainnya lampiran ada ya. Ya, syukur kalau ada berarti. Berarti nggak ada perbedaan yang prinsip. Niki lampiran minggu ke-1, niku ada laporan mingguan. Laporan mingguan ke-1, 2, 3, sampai 3. Dan selanjutnya ada lampiran pelaksanaan aktualisasi minggu ke-1, ada foto dokumentasi, kemudian Nah, mentor dan coach. Mohon maaf Pak, untuk yang coach ini misal saya screenshot WhatsApp dengan Pak ya Muhrid, boleh. mboten apa-apa. Ya Oh, enggak nggih. apa-apa. WhatsApp. Nah, nanti kalau pengen dokumen yang asli diparap tanda tangan nanti minta saja. Gitu. Kalau sudah sampai BDK. Ya seperti ini namanya dokumen, benar. Jadi per kegiatan itu terdokumentasi. Kalau ini terlalu banyak, bagaimana caranya Mbak? Sikapi saja, masukkan di drive. Oh, ntar, oh, nggih. Oke, nanti jika mau dibutuhkan bisa dilakukan. Ini hasilnya Pak. Jadi link website konselnya tampilannya seperti ini dan ini linknya yang dibuat oleh tim IT. Ya, oke. Oke, jadwal-jadwal secara rinci terkait aktualisasinya. Niki SOP-nya sudah SOP-nya, ditandatangani oleh lalu kepala sekolah. SOP-nya masa kayak gitu, Mbak? Ya, Pak, ini sudah saya sampaikan ke wakil kesiswaan dan juga kepala sekolah. Ada coba jadikan buka browsing, Mbak. Format SOP itu ada diagram alirnya, Mbak. Bagian alir. Ada diagram di sini, Pak. Nah, Ada mana? Coba saya lihatkan. di sini Pak, niki diagramnya login, kemudian masuk ke dashboard, pilih menunya, nanti Itu input data infografis kasus kalau siswa. ini, bukan SOP. Kalau SOP itu bentuknya enggak gitu, Mbak. Oh, ini saya sesuaikan dengan format dari madrasah, nonton Bapak. Biasanya SOP-nya seperti ini ya, nonton. Kemarin Nah, saya ini yang sempat bertanya juga, SOP-nya iya. formatnya seperti apa, saya sesuaikan, nonton. Jadi coba nanti Mbak Safin coba browsing. Sebenarnya format SOP itu enggak seperti itu. Format SOP itu ada ketercapaian waktu. Ah, yang gampang Mbak Safin itu tugasnya di mana? Di Mantemanggung, Pak. Man ya. Iya, Di Man, depannya kan kantor Kemenak. iya. Atau kalau tidak jenengan lihat model SOP yang ada di website. Jadi kalau SOP itu ada uraian kegiatannya, ada waktu berapa itu harus dilakukan setiap tahapan itu ya. Kemudian ada penanggung jawabnya siapa. Baru nanti alurnya seperti apa, diagram alirnya, bagian alirnya seperti apa. Itu ada, Mbak. Ya. Ah, atau kalau tidak itu Mbak kepegawaiannya ya. Mbak Erni itu juga bisa ditanyakan itu. Mm-mm. Jadi kalau SOP itu harus ada bagian alir, tidak hanya sekedar format bagus saja ya. Nah, kalau ini namanya bisa disebut apa? Infografis sebenarnya lebih tepatnya. Coba nanti ya dicari ya, Pak ya. Ini jaga nih, tapi kalau mungkin kalau yang lain mungkin nggak begitu peka ya nggak apa-apa, lolos saja. Tapi kalau kita pengen mencari yang lebih benar, sebenarnya harus disesuaikan format SOP. Ini SOP tentang apa, Mbak? Berarti SOP Administrasian kasus melalui website konseling. Nah, coba itu jangan browsing format SOP ini. Nanti muncul seperti apa? Ya, Coba nanti saya itu nanti akan muncul, Mbak. Iya. Jadi nanti modelnya seperti itu. Kalau itu yang terjadi nanti bagus, Pak. Dan disepakati bersama oleh siapa? Yang berkomentar, yang
kompeten, yang saling terkait, stakeholder dan sebagainya, ya, yang berhubungan. Misalnya prosesnya mengajukan berapa menit, nah itu nanti akan membawa dampak. Semisal kemarin laporan mingguannya sudah terupload ini, kemudian yang Nggak apa-apa, LA-nya berubah tidak apa-apa nih, Pak. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Baik, Pak. Ya. Nanti saya coba cari. Biar ya ini, mohon maaf, kalau saja misal ya di madrasah sudah disepakati, sudah di ACC, sudah bahkan di stable ya. Ini sebenarnya memberikan salah yang dikembangkan. Nah, ingin kita nanti itu bisa betul-betul dirubah, Mbak. Jenengan harus bisa membuat inovasi tadi. Pak, inovasinya apa? Ternyata SOP yang sudah tak buat kemarin itu diberikan koreksi. Saya browsing di sini kok jadinya seperti ini. Jangan menyalahkan. Pak, salah Pak kemarin ini. Nanti hanya komplain kemaki kamu sok tahu apa. Nah, ini nanti yang kita kadang lebih cenderung apa ya menjaga situasi di situ. Ya, baik, Pak. Suasana kita orang baru itu kadang serba salah. Mau maju dianggap keminter, tidak maju kita memang idealismenya terganggu. Nah, harus pintar-pintar membawa. Kayak tadi mau konsultasi salah, tidak dikonsultasi juga salah. Konsultasi dibiarkan lama nggak dijawab. Tidak konsultasi dimarahi. Ya, enggak marah saya kok. Oke, Ya, baik, Pak. ya. PR-nya tinggal tadi SOP-nya, Mbak. Ya, Saya siap, pengen Pak. itu jadi bagus. Ya, dengan harus membawa nama yang lebih bagus ya. Siap, Buktikan Pak. Anda lebih kompeten. Ya, Kalau sebelumnya belum ada SOP yang standar, mulailah dengan saat ini. ya, baik, Pak. Lagak kayak gini, enggak saya disalahkan coachnya itu marah kalau saya bikinnya SOP seperti ini tersinggung beliau. Ya, Ya, itu baik, enggak Pak. saya Saya. hanya ada tadi ada kesan. Jadi kan harus punya prestis, jadi harus punya nama ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan suasana. Itu saja sebenarnya. Saya nggak marah. Di awal tadi kok menggebu-gebu gitu Pak. Saya itu sebenarnya termotivasi. Anda itu harus peka, harus menunjukkan ini loh prestasi saya. Jangan dianggap alah gitu saja ya lulus. Ya sudah. Nah ini saya nggak mau itu sebenarnya. Jadi lebih kepada bukan marah secara apa ya. Sepenting nesu lah enggak. Hanya saya pengen membawa suasana jenengan itu lebih kompeten. Anda itu lebih powerful ya. Anda lebih bisa ditunjukkan kepada institusi. Itu biasanya kalau bimbingan saya dari awal rajin, endingnya mesti jadi ketemunya api gitu. Ini sudah terlanjur Pak, ya udah yang ada saja. Kan gitu. Masa mau marah? Enggak usah. Tadi kok di awal begitu Pak? Ya saya aja apa namanya? Shock terapi aja. Oke, ini Ya, masih Pak. ada waktu beberapa saat. Nanti silakan nanti teman-teman untuk dikoreksi ulang, dicek ulang. Nah, kelengkapan-kelengkapan itu yang ada di sudah ya saya kirim kan. Nah, itu sebenarnya kalau ada PK itu kan di grup itu kan ditanyakan ini ada belum itu. Saya yang tak anggap ini udah pada nggak butuh, ini udah pada pinter, udah bisa mungkin karena apa? Diam semua. Oke, baik. Mbak Safin berarti guru BK ya? Betul, Pak. Ya, guru Ya. BK. Nanti coba nanti di bidang kebekaan itu apa kemarin judulnya? Pengadministrasian kasus BK, Pak, untuk membuat website konselingnya. Nah, betul itu wajib ada SOP. Ya, baik, Pak. Nah, ini membuat SOP aja. Kalau boleh ya, jadi tak sampaikan. Ada yang komentar, CPNS kok kan gue SOP. Ya. Apa bisa yang membuat itu lembaga? Iya benar, lembaga itu apa, siapa? Nah, karena apa? Mereka tidak tahu regulasi, ketentuannya. Yang membuat bukan seorang Safina, tapi apa? Seorang guru BK CPNS yang pengen membuat ini yang itunya harus ada perubahan dari yang manual konvensional menjadi digital dan itu membutuhkan proses. Yang aslinya tidak teratur ini harus lebih teratur. Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Analisa berdampaknya di sana. Tuh kalau mau berbicara ide.
Oke, semangat selalu teman-teman ya. Jangan dimasukkan hati ketika saya agak agak ngestreng ya. Bukan karena kebencian tapi karena kepedulian. Aslinya swear, saya nggak punya tendensi apa marah itu nggak punya masalah bagi saya. Tapi saya pengen mengingatkan Anda harus lebih berdaya guna, bernilai, dan punya kompetensi yang layak. Oke, ada yang lain atau cukup? Cukup? Kalau cukup, saya tutup. Ya, ini juga saya harus OTW ini, keluar kota ada tugas dinas juga. Nah, yang paling prinsip tadi ada 3 hal yang perlu Anda siapkan. Satu, laporan aktualisasinya, format itu sesuaikan dan hasilnya jelas dari gagasan kreatif dengan inovasi perubahannya atau outputnya harus jelas. Ketercapaiannya itu yang harus dibuktikan dengan bukti dukung. Yang kedua, buatlah slide yang menarik. Kalau Anda bisa menggunakan model slide yang sudah saya bagi, insya Allah akan lebih baik hasilnya. Yang ketiga, penampilan. Ketika di penampilan nanti Anda buatlah model simulasi, latihan dulu. Jadi tahapannya kalau laporan aktualisasinya sudah jadi, buat PPT, PPT-nya sudah jadi, ada kesempatan latihan di timer 5-6 menit aja, nggak apa-apa. Dah, nanti di situ latihan, bakunya seperti apa. Kalau sudah, baru nanti simulasi itu, baru ketika ada ini bisa dijawab. Gitu? Pak Cukup? Muhlis, maaf mau Ya, tanya, untuk besok moderatornya dari Pak Muhlis atau pengganti lagi ya Pak ya? kemarin siapa? Sepertinya makanya saya itu asing. Ternyata ini ketemu juga permasalahannya. Anda di RA tidak ketemu saya kan? Ini bukan kesalahan saya dan bukan kesalahan kalian, tapi kesalahan dari manajemen. Jadi sebenarnya kalau saya tidak bisa mendampingi peserta itu ya nggak nyaman juga sebenarnya. Harusnya harus bisa mendampingi. Nah ini kalau saja besok saya nggak bisa. Saya besok sebenarnya jadi moderator juga di coach di Kementerian Pertanian. Ya. Tapi besok saya nggak bisa juga. Ya, karena saya ada tugas dinas lain yang lebih lebih apa ya lebih besar skalanya. Itu nggih, Mbak. Kalau saya Mbak Ratna nggak prinsip banget saya menjadi moderator atau tidak. Yang penting siapkan materinya. Siapapun yang ada, pengujiannya siapapun, udah hadapin aja. Lengkapi data-data. Itu saja pesan saya. Nggak usah galau, nggak usah khawatir. Ujian itu ya seperti itu. Asal Anda bisa menjawab, eh, hasilnya outputnya jelas, ada keterkaitan dengan di gagasan kreatifnya, di core isunya sudah selesai. Bukti dukung jelaskan. Udah. Itu saja intinya sebenarnya yang perlu disiapkan di seminar laporan aktualisasi. Core isunya apa kemarin, deskripsinya seperti apa, kemudian jelaskan gagasan kreatifnya apa untuk menjawab itu, kemudian di aktualisasinya, di pelaksanaan outputnya itu jelas, menjawab terkait dengan gagasan kreatif yang ada. Gagasan kreatif berarti dikaitkan dengan apa? Core issue. Itu saja. Terus dilampiri bukti dukung itu. Bisa foto, video, file, dan sebagainya. Sudah selesai itu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang repot sebenarnya. Hanya kadang kita merasa, lah, iya, apa bisa nggak bisa? Kalian tuh sebenarnya lebih pintar daripada saya. Ya, hanya tadi perlu ada ngecas ya, seperti ini ya. Memang kalau nggak saya cas di awal, Anda juga nggak akan ini. Ternyata kemarin di seminar LRA-nya juga agak ketemu saya. Gitu. Makanya saya asing loh, ini yang angkatan mana? Yang mana ya? Hilang nggak ya? Apalagi di grup tadi, pada diem, nggak ada reaksi. Ini saya juga jadi tanda tanya kemarin ini pada sudah selesai belum ini?
Bismillah, yakin ya? Bisa, siapkan semuanya mental, apalagi yang paling prinsip adalah kesehatan ya. Ketika Anda sehat, insya Allah bisa mengikuti kegiatan laksana. Musim pancaroba ini banyak sekali penyakit dan gangguan ya lingkungan. Nah, ini yang harus teman-teman siapkan agar tetap sehat, bisa mengikuti kegiatan. Ini kemarin ada juga yang cuti, ada yang mundur karena sakit, ada yang karena kecelakaan, dan ini jangan sampai terjadi pada kalian. Jaga kesehatan, yang pertama. Yang kedua, kerjakan dengan baik. Sebelum deadline upload terakhir, bisa dikerjakan semuanya. Nah, kalau ada kendala, bisa silakan komunikasi ya. Ya, baik ke mentor maupun ke coach, ya boleh, silakan. Itu aja kuncinya, pedomani itu. Saya, kalau ini terjadi tadi agak kerenggangan itu karena mungkin tadi, ini yang sama terjadi saya di kelompok ke-7 dulu, angkatan 7. Saya tidak jadi coach, jadi coach tapi tidak jadi moderator di mereka. Jadi terjadi missing link. Oke, gitu dulu mungkin cukup. Minta doanya ya Pak ya. Selalu, pokoknya semangat. Kalian tuh orang-orang yang punya potensi ya. Tinggal kreativitasnya dipupuk aja sebenarnya. Oke, salam sehat, sukses selalu. Sampai ketemu di BDK ya. Semoga kalau ini ada perubahan jadi moderator, kalau tidak ya maafkan saya. Tapi yang jelas kita selalu terpantau ya. Baik, kontak-kontak kalau sudah di BDK nanti mungkin kalau ada tanda tangan yang harus saya lakukan ketika saya nggak jadi moderator bisa disikat. Demikian, terima kasih dan kita tutup. Cukup? Baik. Mari kita tutup pembekalan terakhir. Jika ada nanti ya, tadi ada masalah, ada apa, silakan nanti dikomunikasi. Baik, ketemu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Oke, wabarakatuh. banyak Pak. sama-sama ya. Ya, jenef ya. Mbak, kita mau lanjut bahas yang printer apa enggak ini, mumpung masih Zoom? Yuk, gimana?